Wanita terbakar oleh pengeriting rambut. Teko di sebelahnya tiba-tiba bergerak. $200 muncul di sana. Wanita itu mencoba membakar dirinya lagi. Teko teh bergetar hebat. Beberapa lembar uang kembali dikeluarkan dari Teko. Kali ini $700 lagi. Wanita itu tidak bisa mempercayai matanya. Dia berbalik, tendang sudut meja dengan keras. Rasa sakit ini menyebabkan dia memanggil ayahnya untuk memanggil ibunya. Melihat kembali ke Teko, dia dengan cepat mengungkapkan senyuman. Miliki tambahan $400 di tangan. Lalu dia melihat ke dalam lemari. Memukul dengan keras. Uang terbang begitu saja. Tunggu sampai pacarmu pulang. Ruangan itu berantakan. Dia mengira rumahnya telah dibobol. Sang pacar langsung memberikan Teko tersebut kepada pria tersebut. Langsung berbalik dan menamparnya dengan keras. Pria itu dipukuli hingga pusing. Pacarnya menjelaskan kepadanya, selama tubuh terasa sakit, Teko akan menghasilkan uang dari udara tipis. Pria itu tidak percaya pada omong kosong seperti itu. Katanya dia menaruh uang di Teko tadi. Jika Anda tidak percaya, coba lagi. Wanita itu memukul pacarnya dengan lututnya. Pacar kesakitan dan tidak bisa berdiri. Segenggam besar uang keluar dari Teko. Setelah banyak tes yang berbeda, keduanya menyadari bahwa tubuh mereka terasa lebih sakit. Semakin banyak uang yang dihasilkan dalam Teko tersebut. Wanita itu berkata mereka bisa menghasilkan banyak uang. Pacarnya merasa tidak aman lagi. Setelah keduanya berdiskusi, memutuskan untuk berhenti ketika saya punya 1 juta. Mereka meletakkan Teko di atas kompor. Saat telapak tangan mendekati api, uang kertas juga terbang keluar dari dalam. Keduanya dengan cepat tidak tahan lagi. Wanita itu memasukkan Teko ke dalam tas. Pergi ke salon kecantikan untuk mencabut bulu kaki Anda. Selama kamu cukup kejam, uang kertas juga terus diproduksi. Pria yang lebih kejam, dia pergi ke klinik untuk pemeriksaan gigi. Beritahu dokter Anda untuk tidak menggunakan anestesi. Dokter mengaktifkan bor kecil. Jeritan yang membuat jantung berdebar-debar terdengar dari dalam ruangan. Keduanya pergi ke toko tato bersama. Lalui cara tubuh menciptakan rasa sakit. Mencoba semuanya sekali. Dengan cara ini mereka dengan mudah mendapatkan $200.000. Mereka menyembunyikan uang di toilet. Kemudian mulai mode belanja. Pria itu memesan roadster. Wanita membeli perhiasan berharga. Pasangan muda itu bahkan tidak mampu membayar sewa. Sekarang saya juga sudah membeli villa mewah. Keduanya menjadi kaya. Teko tembaga ajaib ini, itu dicuri oleh seorang wanita dari toko barang antik. Untuk menemukan identitas Teko, pria itu mengambilnya untuk menilai harta karun itu. Disertifikasi oleh para ahli. Teko ini mungkin dibuat 2000 tahun yang lalu. Namun masih belum mungkin untuk mengetahui asal-muasalnya secara spesifik. Mereka pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi. Menemukan catatan Teko ini dari abad pertengahan. Teko tersebut konon mempunyai kekuatan mistis. Tapi siapapun yang mendapatkan Teko itu akan menemui akhir yang buruk. Keduanya mengadakan pesta di villa. Kunjungan oriental. Dia bilang dia melihat Teko pada penilaian. Ingin datang berbicara tentang ketel. Pria itu tidak ingin ada masalah lagi. Katakanlah Teko teh tersebut telah disumbangkan ke museum. Segera usir dia. Kamu dalam bahaya sekarang. Kamu harus mendengarkanku, ini sudah terlambat dan tidak akan ada waktu lagi. Tinggalkan kami sendiri, keluar dari rumah kami. Wanita menutup pintu. Jangan hafal perkataan orang timur. Tengah malam, keduanya mendengar suara-suara di luar ruangan. Buka pintu untuk melihat. 2 pria berjanggut mencuri uang dari rumah. Pria itu bergegas keluar kamar. Ambil lampunya dan bersiap untuk melawan. Pria berjanggut itu mengatakan bahwa Teko teh itu milik keluarga mereka. Menempatkannya di toko barang antik dan mencurinya. Tapi kali ini mereka tidak datang untuk mengambil Teko. Tapi jumlah uang yang dihasilkan oleh Teko. Kami hanya mengambil uang tunai. Kalian berdua pelihara monster itu. Kamu bahkan tidak mau Teko tehnya. Jika kamu pintar, keluarlah sebelum terlambat. Wanita itu menolak, terburu-buru ke depan untuk menghentikan lawan. 4 orang itu dengan cepat berkelahi membentuk lingkaran. Pria itu didorong menjauh dan kehilangan kesadaran. Wanita menunggangi pencuri. Ingin uangku kembali. Segera jatuh ke tanah. Uang yang mereka berdua hasilkan dengan susah payah dicuri. Tapi yang lebih buruk adalah Teko menghasilkan lebih sedikit uang kertas. Untuk menghasilkan lebih banyak uang, mereka hanya bisa menjadi lebih kejam terhadap diri mereka sendiri. Ke bar, pria itu meneguk 2 teguk anggur untuk dirinya sendiri. Tempatkan Teko di belakang punggung Anda. Dia pergi menantang pria besar itu untuk melempar anak panah. Orang kuat itu berbalik, peluk dia dalam pelukanmu. Tampaknya menikmatinya. Pria panik, tampar orang besar itu. Kali ini pemukulan tidak bisa dihindari. Tentu saja Teko diransel juga mengeluarkan uang. Wajah laki-laki itu dipukuli, hidungnya memar, dan wajahnya bengkak. Pria oriental misterius itu datang ke pintu lagi. Katanya dia gila. Jika Anda tidak berhenti, Teko akan menghancurkan Anda berdua. Orang-orang timur memperkenalkan mereka. Teko ini berumur 2000 tahun. Banyak orang terkenal dalam sejarah yang memilikinya. Jika Teko jatuh ke tangan yang salah, akan melakukan banyak kerugian bagi dunia. Setelah menghilang dari kamp konsentrasi Jerman pada tahun 1945, Teko teh tidak pernah muncul lagi. Jadi, apa saranmu untuk kita lakukan?
berikan padaku. Aku akan membiarkan seluruh dunia bersembunyi darinya. Namun mereka tetap menolak. Keduanya bermaksud melakukannya sekali lagi dan kemudian berhenti. Suatu hari seorang anak laki-laki yang sedang bermain skateboard melewati wanita tersebut. Dia jatuh ke tanah. Teko di dalam tas tiba-tiba bergerak. Ternyata orang sekitar merasakan sakit. Teko juga akan mengeluarkan uang. Mereka pergi menonton pertandingan tinju. Asalkan jaraknya cukup dekat, Teko akan mulai bekerja. Rasakan rasa sakit level 10 lagi. Wanita menyemangati wanita hamil di ruang bersalin. Kali ini keduanya menghasilkan uang dengan mudah. Mereka menjadi lebih kaya, juga menjadi semakin serakah. Ketika seorang wanita mengendarai mobil pada hari ini, melihat para tunawisma menerobos lampu merah, dia tidak mengerem mobilnya. Sebaliknya, tingkatkan kecepatan serangan Anda. Berpikir bahwa rasa sakit ini pasti cukup hebat. Untungnya pria itu menunjukkan arah tepat pada waktunya. Itu tidak mengarah pada tragedi. Wanita itu kehilangan kesabaran. Katakanlah itu kesalahan pengemisnya dulu. Mereka secara tidak sengaja melakukan hal yang sama satu sama lain. Pria itu berkata dia sudah bertindak terlalu jauh. Duanya bertengkar hebat, katakan banyak hal yang menyakitkan. Wanita yang marah, keluar dari mobil dan bersiap untuk pergi sendirian. Hindari mobil berikutnya. Banyak uang jatuh dari Teko. Wanita itu sepertinya mengerti. Dia segera mengaktifkan mode racun. Katakanlah laki-laki itu pecundang, orang yang lemah. Pria itu merasa sangat sedih. Tiba-tiba Teko Teh bergerak. Uang itu dimuntahkan lagi. Ternyata rasa sakitnya bukan hanya fisik. Sakit hati juga membuat Teko bekerja. Kini keduanya telah membuka pintu menuju dunia baru. Mereka duduk dan mengaktifkan mode kebenaran. Kata pria itu setelah keduanya bersama. Dia akan sering merindukan mantan pacarnya. Bahkan menyesali keputusannya. Wanita itu berpikir langsung. Apa ini? Dia memberiku topi hijau. Dia bilang itu adalah reuni kelas terakhir. Saya dan teman sekelas laki-laki tidak bisa mengendalikan diri. Segenggam besar uang kertas terbang keluar dari Teko. Pria itu merasa kedinginan. Dia tidak tahan. Berkendara untuk mencari teman sekelas untuk membalas dendam. Dengan marah mengetuk pintu orang lain. David dan pacarnya keluar. Pria itu mengungkap penipuan David. Pacarnya meledak di tempat. David menjatuhkan pria itu. Wanita itu melangkah maju untuk membantu. Teko di dalam tas jatuh ke tanah. David mengambil Teko dan melihatnya. Melihat uang di sana, wanita itu dengan cepat mengambil Teko. David sepertinya telah menemukan rahasia di antara keduanya. Tunggu sampai mereka berdua selesai mengatakan yang sebenarnya. Tidak lagi menimbulkan kerugian. Teko menghasilkan sedikit uang. Terkadang hanya muncul beberapa lembar kecil saja. Jika tidak bisa melakukannya sendiri, maka akan merugikan orang lain. Pria itu membeberkan rahasia bosnya. Bawalah foto yang tidak sengaja Anda ambil sebelumnya. Tunjukkan pada istri bosmu. Istri bos sangat tertekan. Aku tidak percaya suamiku akan melakukan hal seperti itu. Tentu saja hatinya sakit. Teko menghasilkan lebih banyak uang kertas. Wanita itu berkata dia masih memiliki sisa melon yang besar. Kakak perempuannya sebelum menikah, benar-benar hamil. Kakak ipar saya pergi membesarkan anak orang lain. Keduanya pergi ke rumah saudara perempuan mereka. Katakan ada sesuatu yang penting untuk diklarifikasi dengan mereka. Seseorang di keluarga ini berbohong. Kami di sini untuk mengklarifikasi fakta. Apa yang kamu bicarakan? Saya pikir kamu akan tahu. Kakak ipar, menurutku ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui. Beberapa tahun yang lalu, aku iri dengan keluargamu. Sikapku sangat buruk sebelumnya, maafkan aku. Kehidupan setiap orang sangat baik. Itu sangat bagus. Melihat keluarga bahagia beranggotakan 3 orang. Wanita terakhir tidak berkata apa-apa. Sepupu itu berpelukan erat. Mereka tidak tega lagi menyakiti orang-orang di sekitarnya. Wanita itu berkata ada banyak pria jahat di luar sana. Mengapa kita tidak ambil beberapa saja dan bunuh mereka? Bisa mendapat 1 juta. Keduanya menggali lubang besar di pinggiran kota. Pria itu tiba-tiba mundur. Dia pikir segalanya menjadi tidak terkendali. Namun perempuan tetap bersikeras melakukannya. Jika kamu tidak datang, aku akan melakukannya sendiri. Pria itu mengetuk pintu oriental. Ingin orang lain membantu Anda. Dia bertanya kepada orang timur itu apakah dia tahu Teko Teh itu ada bersamanya. Mengapa kamu tidak segera mencuri Tekonya? Orang timur bilang Teko hanya bisa diberikan begitu saja. Tidak bisa direbut. Dengan demikian keajaibannya akan dihilangkan. Pria itu mengakui situasi terkini di antara mereka berdua. Orang timur bilang tidak ada harapan. Dia akan menunggu sampai Teko Teh menghancurkan keduanya. Ke tangan pemilik berikutnya. Dia pergi mencari pemilik berikutnya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, carilah orang lain. Mungkin mereka akan mendengarkan kata-kataku. Pria yang kecewa itu kembali ke rumah. Dia duduk di ambang jendela sambil memegang Teko. Ingin gadis itu memberikan Teko Teh kepada pria oriental. Gadis untuk menstabilkannya terlebih dahulu. Setuju saat itu juga, tapi dari matanya, pria itu masih merasa ragu dan enggan. Look Teko, pria itu melompati ambang jendela, lalu menghantam tanah dengan keras. Banyak uang keluar dari Teko. Wanita berlari menuruni tangga, terus-menerus menepuk pipi pria itu. Uang tidak begitu penting baginya saat ini. Penyesalan dan menyalahkan diri sendiri berubah menjadi air mata.
Keajaiban masih terjadi. Pria yang dia bangunkan. Aku berjanji kita akan lolos dari teko teh. Saya berjanji. Tengah malam, alarm di rumah tiba-tiba berbunyi. Pria itu bergegas turun, melihat teko di atas meja telah hilang. Pergi ke pintu, dia melihat mobil David melaju kencang. Poci teh diambil oleh David. Poci teh tidak bisa jatuh ke tangan iblis. Keduanya memutuskan untuk mengambil teko itu kembali. Berkendara ke kediaman David, ke dalam ruangan. Ada kekacauan di dalam. Pacar David keluar dari kamar. Keduanya memiliki bekas luka di sekujur tubuh mereka. Tampaknya mereka juga sudah menguasai penggunaan teko. Yaitu membujuk David untuk menyerahkan ketelnya. Tapi Daud menolak. Cobalah untuk menyelesaikan keduanya. Dua pria berjanggut menerobos pintu. Mereka mencoba memanfaatkan pasangan tersebut untuk menghasilkan uang dari teko tersebut. Duduk dan rasakan manfaatnya. Tanpa diduga, keadaan kini menjadi tidak terkendali. Mereka memutuskan untuk mengambil teko itu kembali. Bagaimana David dan pacarnya bisa berkompromi? Kedua belah pihak mengangkat senjata untuk menciptakan konfrontasi. Pria berjanggut itu memimpin. Sebuah pistol ditembakkan ke arah David. Teko itu langsung mengeluarkan banyak uang kertas. Pasangan itu melihat situasinya tidak baik. Bersembunyi di balik sofa. Tembakan datang dari belakang. Namun tak lama kemudian tidak ada gerakan. Keluar lagi. Keempat orang di ruangan itu tergeletak di tanah. Mereka semua kembali ke barat laut. Banyak uang kertas melayang di sekitar ruangan. Keduanya meninggalkan rumah David dengan sepoci teh di tangan. Orang-orang timur berjaga di luar. Kali ini wanita itu menyerahkan teko tehnya. Raja, Ratu, Tuan, Imam. Petani juga punya jenderal. Ribuan orang sudah memilikinya. Tapi tidak banyak orang yang bisa melepaskannya. Terima kasih. Orang-orang timur pergi dengan teko di tangan. Dia datang ke laut dengan perahu. Menunggu kapal masuk jauh ke laut. Penduduk setempat membawa teko ajaib. Dapat membangkitkan keserakahan dan membuangnya ke dalam air. Biarkan ia mengucapkan selamat tinggal pada manusia. Jadi jika Anda pemilik teko ini, untuk apa Anda menggunakannya?